Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Crop Rotation yang dibuat oleh Matt Tresol. Dan kita hari ini punya varian Sudoku, ada arrow dan juga ada crop keepers di sini. Dan grid ini juga sangat indah banget ya. Ada penempatan petunjuk yang simetris untuk rotasi dari gridnya. Luar biasa banget. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan crop rotation di sini, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya arrow di mana angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai dengan angka di lingkaran panah itu. Jadi misalkan ini adalah 7, maka panah di sini berjumlah 7 angkanya. Misalkan ini adalah 8, maka panah di sini berjumlah 8, di sini berjumlah 8, dan di sini berjumlah 8. Dijumlahkan secara terpisah. Dan kemudian kita juga punya crop keepers, di mana angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, contohnya adalah 2 dan 3. Dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, contohnya adalah 2 dan 4. Dan tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja dua petak ini misalkan. Walaupun nggak ada titik putih atau titik hitam di antaranya, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan sisi 1 dan angka dengan rasio 1:2. Jadi intinya kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Dan itu adalah peraturan dari crop rotation. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi kita bisa mulai di mana di sini ya. Biasanya sih kalau dalam crop keepers ya, titik putih atau titik hitam. Biasanya yang lebih kuat itu adalah titik hitam sih, karena hanya ada 4 kemungkinan sebuah dua angka itu bisa memiliki rasio 1:2 pada Sudoku yang biasa, yaitu 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6, dan juga 4 dan 8. Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin untuk rasio 1:2 pada Sudoku yang normal. Dan kalau misalkan kita punya 3 angka yang berbeda seperti ini ya, yang selalu terhubung dengan titik hitam. Kita langsung tahu dia merupakan dari grup yang 1, 2, 4, 8. Karena koki hitam itu pilihannya itu antara dia merupakan dari grup 1, 2, 4, 8 atau dia dari grup 3 dan 6. 3 hanya bisa terhubung dengan angka 6 dan 6 hanya bisa terhubung dengan angka 3. Jadi kalau misalkan ini adalah 36, ini juga harus 36 dan ini juga harus 36 sekarang dan itu kan nggak mungkin. Kita punya 3 angka yang berbeda yang hanya dipilih dari 2 angka saja dan itu kan nggak boleh. Jadi ini harus selalu dipilih dari grup 1, 2, 4, 8. Cuman kita bisa mendapatkan deduksi yang lebih jauh di situ. Jadi kemungkinannya itu supaya dia bisa memiliki 3 angka seperti ini, di mana dia akan selalu berkelipatan 2 lah nantinya. Jadi kemungkinannya hanya bisa 1, 2, 4 seperti ini, atau kebalikannya kita mulai dari sisi kanan 1, 2, 4, atau kemungkinan yang kedua adalah 2, 4, 8. 2, 4, 8 seperti ini, atau kebalikannya lagi 2, 4, 8 di sini. Jadi di petak tengah-tengah sini dia akan selalu merupakan angka 2 dan 4 dan di tiga angka di sini pasti bakal selalu ada angka 2 dan 4. Antara dia 124 atau 248. Jadi itu adalah cara untuk memikirkan bagaimana titik hitam ini bisa kita selesaikan di sini. Dan itu membantu sih karena dua petak ini dia nggak mungkin dipilih dari angka 2 dan 4 lagi karena 2 dan 4 sudah ada di boxnya, maka dia nggak mungkin 12, 24 atau 48, maka dia hanya bisa 3 dan 6 sekarang. Nice. Oke. Okay. Ya, dan juga sangat menarik banget ya di baris ini sih, di baris ini sangat menarik banget. Karena ada 6 petak yang semuanya itu merupakan bagian dari sebuah titik hitam ya. Dan angka 5, angka 7 dan angka 9 itu nggak bakal pernah bisa ada di titik hitam. Jadi dia harus ada di 3 petak yang tersisa di sini, 5, 7, 9. Nice. Oke. Okay. Ini ada logika yang sangat menarik banget ya. Hah. Di baris ini kita butuh menempatkan angka 3 dan 6 ya yang belum muncul. Kita sudah punya 1248 dan 579 dan angka 36 belum kita tempatkan. Dia harus ada di 3 petak ini. Tapi dimanapun angka 3 atau 6-nya berada, itu akan selalu langsung terhubung dengan 3 atau 6 kan ya. Kalau ini adalah 36, maka ini adalah 36. Kalau 36 ini 36, kalau 36 ini 36. Tapi kita nggak mungkin menempatkan dua-duanya di dalam box ini ya. Salah satunya harus di sini sih. Kalau ini bukan angka 3 dan 6, maka dua angka tersebut harus berada di sini. Tapi 3 dan 6 sini akan selalu terhubung dengan 36, dan 36 sini juga akan terhubung dengan 36 di bawahnya. Dan kita nggak bakal pernah bisa menempatkan 4 petak ini dari dua angka saja kan ya, dan itu kan nggak boleh. Jadi salah satu dari angka 36 harus di sini supaya itu tidak terjadi. Dan ini harus terhubung dengan 36 di bawah, dan nantinya salah satunya lagi harus di sini atau di sini dan terhubung dengan 36 di bawahnya ya. Oke, jadi ini bakal selalu ada 3 dan 6 di 4 petak ini di dalam boxnya. Oke.
Berarti itu mungkin em, ya, membuat panah ini jadi lumayan sedikit lebih terbatas ya. Karena ini nggak mungkin dimulai dengan angka 9. Kalau yang 9 ini satu, maka ini harus 10 atau lebih dan itu nggak boleh. Jadi ini nggak boleh 9 sekarang. Dan karena ini minimal 5, maka kita harus maksimal 4 di sini ya. Kalau ini minimal 5, ya nggak bakal pernah bisa berulang juga sih. 5 atau lebih ya. Ini 5 tambah minimal 5 itu merupakan 10 atau lebih di panahnya. Padahal ini merupakan satu angka saja. Jadi ini harus selalu 1, 2, 3, 4. Tapi nggak boleh 3 karena 3 sudah ada di dalam boxnya atau sudah ada di barisnya ya. Jadi di sini pilihannya minimal 6. 1 tambah 5 minimal 6. Jadi ini harus 6 atau lebih tapi nggak boleh 6 di dalam boxnya. Maka harus 7, 8, atau 9 di sini ya menariknya. Oke. Lalu hmm, mungkin kita mulai dari panah sini dulu lah ya. Dan dalam box ini sih yang sangat menarik banget ya. Karena panah di sini juga dia harus minimal 6 atau lebih. Dia menjumlahkan minimal 3 angka dan minimal 3 angka tersebut yaitu 1, 2, 3 minimal. Jadi ini harus dipilih dari 6 atau lebih. 6, 7, 8, 9. Tapi menariknya itu ya banyak banget sih kayaknya untuk logika-logika yang bisa kita dapatkan dalam box ini dan juga panah ini ya. Yang pertama itu ini kayaknya nggak bakal pernah bisa merupakan angka 6 atau 7 sih. Karena kalau ini adalah 6 atau 7, 6 itu hanya bisa digunakan dengan menggunakan angka seminimal mungkin ya, yaitu jumlahnya 1 tambah 2 tambah 3. Tapi kalau ini 1, 2, 3, panah ini juga harus 1, 2, 3, dan kita punya terlalu banyak angka 1, 2, 3 di dalam kolom ini. Padahal hanya 3 angka saja yang ditempatkan pada 4 petak tersebut, dan itu kan nggak boleh. Sama juga dengan 7, dia hanya bisa satu kemungkinan saja. Dan cara tahunya itu, kita harus bertanya apakah bisa ada menjumlahkan angka 7 tanpa menggunakan angka 1 ya. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya 2, 3, 4, nggak bakal pernah bisa mencapai 7, melebihi angka 7. Jadi pasti bakal ada angka 1. Kalau nggak ada angka 2, 1, 3, 4 minimal melebihi angka 7. Jadi pasti bakal ada angka 2. Dan untuk mendapatkan 7, kita harus menemani dengan angka 4. 1 tambah 2 tambah 4 agar berjumlah 7. Jadi 7 itu hanya bisa dicapai dengan 1, 2, 4. Dan kita punya problem yang sama. Ini juga harus 1, 2, 4. Dan kita punya terlalu banyak angka 1, 2, 4 di dalam kolom ini. Dan itu nggak boleh. Jadi sekarang ini hanya bisa angka 8 atau 9 berarti ya menariknya. Dan sebuah panah 3 petak itu yang 3 angka tersebut nggak boleh berulang, kita hanya bisa mendapatkan angka maksimal angka 6 ya. Angka 7, angka 8, angka 9 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada panah 3 petak. Karena kalau kita menempatkan angka 7, minimal kan 1 tambah 2 tambah 7 berjumlah 10 atau lebih, dan itu nggak boleh. Jadi di dalam box ini angka 7, angka 8, dan angka 9 dia harus ada di seluruh petak ini ya. 7, 8, 9 nggak boleh berada di panah 3 petak. Tapi angka 9 tadi kita tahu nggak boleh berada di panah atau itu bakal 10 atau lebih. Maka 9 pasti bakal ada di sini dan itu mengeliminasi 9 di bawah sini. Wow. Oke. Lalu berarti ini nggak boleh 4 ya. Kalau ini 4, ini 5, dan ini harus 9 sekarang. Minimal 9 dan itu nggak bakal pernah bisa. Oke. Um, uh. Ha. Ini ada logika yang sangat menarik banget ya. Kayaknya ada suatu interaksi yang bisa kita dapatkan dengan adanya angka 7 atau 8 di sini ya. 7, 1, 5, 2. Oh, intinya adalah ini pasti bakal selalu ada angka 7 nggak sih di dalam panah ini? Karena pilihannya kita antara ini merupakan angka 7, ya udah berarti itu adalah angka 7 kan ya. Atau ini adalah 8, dan untuk mendapatkan jumlah 8, dia nggak mungkin 5 tambah 3 lagi, maka harus 7 tambah 1, dan ini adalah angka 7. Jadi salah satu petak ini adalah angka 7, dan itu mengeliminasi 7 dari kolomnya, dan menempatkan angka 7 di salah satu petak ini berarti. Oke. Dan harusnya 7 dan 8 nggak boleh nggak sih dua-duanya di dalam petak ini? Iya, karena itu mengambil angka tinggi di dalam baris ini nggak sih? Kalau ini adalah 7, 8 pair, itu mengeliminasi ini dari angka 8 karena ini adalah 7, 8 pair, dan ini nggak boleh 8 lagi dalam boxnya, maka menjadi 9. Dan sekarang panah di sini menjumlahkan lebih dari 7 lah ya. Di sini juga lebih dari 7, tapi angka tinggi sudah kita gunakan semua, jadi ini maksimal 6 dan ini maksimal 6. Nggak bakal pernah bisa menjumlahkan minimal 8 sekarang untuk panahnya. Jadi ya ini nggak bakal pernah bisa dua-duanya merupakan angka 7 dan 8.
Tapi kita tahu salah satu petak ini tadi adalah angka 7, maka 8 nggak boleh sini lagi. 8 harus di kolom ini, dan itu mengeliminasi 8 di bawah, membuat ini menjadi 7 sekarang. Wow. Hah. Interaksi yang sangat menarik banget ya untuk penempatan dari panah di sini dan juga arrow di sini ya, yang sangat menarik banget untuk dari segi geometrisnya. Tapi 7 sekarang membuat ini menjadi 5. Ini berarti penjumlahannya harus 2 tambah 7. Dan harusnya kita tahu ya, untuk di dalam crop ini salah satunya merupakan angka 3 dan 6. Dan salah satunya lagi nggak boleh 1, 2, nggak boleh 2, 4, maka harus 4, 8. Jadi salah satunya adalah 3, 6, dan satu lagi adalah 4, 8. Cuman kita nggak tahu yang mana di situ. Oke. Oh, tapi dengan adanya angka 1 ya, sekarang dalam baris ini ada di dalam crop ini, maka pilihan kita harus 1, 2, 4 dengan 2 di tengah-tengah sini, dan di bersebelahan dengan angka 1 dan 4. Nice. Oke. Luar biasa banget sih sejauh ini ya, menurut saya untuk solve pad-nya. Dan 5 sekarang nggak boleh sini lagi. Dan 1 dan 4 mengeliminasi 4 di dalam barisnya. Jadi yang 4 dan 8 harus ada 8 di atas ini ya, karena nggak boleh ada 4 lagi, dan 4 di bawahnya. Jadi ini nggak boleh 8 sekarang. Dan dalam box ini kita masih tersisa angka 1 dan 9, dan 9 nggak boleh di arrow di panahnya. Sedangkan ini adalah 1 kita, dan ini nggak boleh 8 juga, atau tadi nggak bakal pernah ada 7, 8, 9 di panah 3 petak. Jadi menariknya ini berjumlah 8 atau 9 ya. Jadi kalau ini berjumlah 8, dia hanya bisa 3, 1, 4, nggak boleh 6, 1, 1, atau satunya berulang. Kalau ini 9, dia antara 1, 3, 5, atau 1, 6, 2 ya. Jadi ini selalu 2, 4, 5. Tapi karena ini adalah 3, 6, maka dia juga harus 3, 6. Dan ini merupakan yang 8, 4 kita. Oke, nice. Kemungkinan besar ini bakal 9 sih ya. Cuman saya masih belum tahu apakah itu memang harus 8 atau 9 nantinya di situ. Oke. Lalu, menariknya angka 8, angka 9 sudah ada di kolom ini ya, dan angka 7 juga, dan 2 dan 5. Jadi, di panah ini cukup terbatas sekarang. Pilihannya, dia nggak mungkin 2, 5, 7, bisa aja ada angka 1, 2, 3 bisa, 4 bisa, 5 nggak mungkin, 6 masih mungkin, 7, 8, 9 nggak boleh. Jadi 1, 3, 4, 6. Jadi harusnya hanya ada satu cara nggak sih untuk menjumlahkan panah ini berjumlah dari dua angka di sini. Hanya bisa 4 ditambahkan atau tambah 3 di sini. Ya 6 nggak bakal pernah bisa sini ya. Ini minimal tambah 3, makanya harus 4 atau 6. Dan kalau ini 6 nggak bakal ada dua angka yang berjumlah 6. 1, 5 nggak mungkin, dan 2, 4 nggak mungkin. Jadi hanya bisa 4 yang menjumlahkan atau tambah 3 di sini. Oke guys. Berarti dalam kolomnya kita masih butuh angka 6, 8, 9 belum muncul. Oke. Dan tengah-tengah sini adalah 8 atau 9. Lalu di mana lagi sekarang? Sini mungkin, di sini nggak boleh. Ini pilihannya adalah 4 atau 8 ya. Pilihannya tadi nggak boleh 5, 7, 9. Dalam titik hitam nggak boleh 1, 2, 3, 6. Maka harus 4 atau 8. Dan 4 atau 8 itu hanya bisa terhubung dengan 2, 4 atau 8 di sini. Oke. Lalu di mana lagi? Dan itu lumayan menarik ya dalam box ini sekarang dengan adanya 4 atau 3 di dalam panahnya. Jadi angka 2 sekarang nggak bakal pernah bisa ada di titik hitam, titik putih lagi ya. Angka 2 itu hanya bisa terhubung dengan 1, 3, dan 1, 3 sudah digunakan dalam box ya. Tapi oleh Sudoku juga sih ya, 8 dan 9 sekarang nggak boleh sini lagi, maka harus di sini. Dan ada angka 6 juga yang harus ada di sini nantinya. Itu lumayan menarik. Tapi ya angka 2 bakal ada di luar itu ya, di dalam dua petak ini. Salah satu petak ini pasti harus berisi 8 dan 9 kan ya. Di 3 petak ini bakal ada angka 8 dan 9. Salahnya bisa di sini, tapi minimal satu bakal muncul di sini. Jadi antara ada angka 9 yang terhubung dengan angka 8, atau bakal ada angka 8 yang terhubung dengan angka 7 atau 9. Jadi ini pasti selalu 7, 8, 9 sekarang. Dan pasti bakal ada angka 8 sih di situ. Dan berarti ini nggak mungkin 8 lagi. Oke. Berarti di sini lumayan terbatas juga ya untuk penempatannya. Karena kita tahu dia hanya bisa 5, 6 nggak sih sebenarnya? 5, 6, 7 lah ya. Karena 1, 3 nggak boleh digunakan kan, nggak boleh ada angka 2 tadi, nggak boleh ada angka 4, dan 8, 9 sudah ada di kolomnya. Jadi pilihannya hanya bisa 5, 6 atau 6, 7. Jadi 5, 6, 7, dan pasti bakal ada angka 6 situ, antara 5, 6 atau 6, 7. Tapi di dalam panahnya ini nggak boleh 7 lagi sekarang. Dan kalau ini minimal 5, ini maksimal berjumlah 4 ya. Maka harus dipilih dari angka rendah, 1, 2, 3. Kalau ada angka 4 di sini,
Ya nggak boleh ada angka 4 juga sih. Tapi kalau ada 4 atau lebih, itu minimal 1 tambah 4 tambah 5 berjumlah lebih dari 8 atau 9. Dan sekarang ini adalah angka 2 kita karena 1 3 sudah digunakan dalam boxnya. Wow, nice, nice. Oke. Tapi menariknya masih belum tahu juga ya kita antara ini berjumlah 8 atau berjumlah 9 di sini. Kalau ini berjumlah 8, maka dia harus 1, 2, 5 dan itu masih oke. Oh, ini pasti bakal selalu 1 ya. Kalau nggak ada angka 1, ya sebenarnya kalau panah 3 petak, kalau nggak ada angka 1, itu hanya bisa 2, 3, 4 dan berjumlah 9. Itu hanya bisa satu cara saja, yaitu dengan seminimal mungkin 2, 3, 4 yang berjumlah 9. Tapi karena 4 nggak boleh ada di sini lagi, maka pasti bakal ada angka 1. Sehingga ini harus 1 kita. Dan 5 dan 6 sini ditentukan dengan nantinya ada 8 atau 9 sini ya. Kalau 8 ini harus 5, kalau 9 ini harus 6. Oke. Lalu um, di mana lagi sekarang? 3 mungkin. 3 sekarang menariknya ada di dalam box ini di 2 petak ini. Oke. Um, Oh, dan adanya 1 di sini sangat membantu banget ya. 1 di sini tadi dengan mengeliminasi seluruh petak yang dari angka 1, maka dia harus 9 yaitu 2, 3, 4 yang berjumlah 9. Nice. Oke, jadi kita sudah tahu sekarang ini harus berjumlah 9. Ini harus 1, 2, 6 sekarang. Dan 6 hanya bisa terhubung dengan 5 atau 7. Dan ini tadi berjumlah 9 ya, maka dia antara 6, 2 atau 3, 5. Jadi ini bukan 4 lagi sekarang. Coba saya mau double check. 6, 1, 2 dan 3, 1, 5. Yap. Oke. Dan kita punya posisi seperti ini berarti. Sayangnya 9 itu masih ada 3 kemungkinan sih antara 1, 2, 6, 2, 3, 4 atau 1, 3, 5. Jadi masih ada beberapa opsi di situ. Cuman karena 3 sudah di sini ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. Lalu ini nggak mungkin 9 juga karena sudah ada di dalam boxnya. Ya, dan dalam kolom ini kita masih butuh angka 3, 5, 7. Menariknya belum muncul ya. Dan kita tahu tadi di panahnya nggak boleh ada angka 7. Jadi ini 3 atau 5. Sepertinya ini um, lebih ke arah ini akan menjadi 1, 3, 5 ya. Cuman kayaknya masih bisa untuk adanya 2, 3, 4 mungkin di situ. Oke. 1, 2, 6 udah nggak mungkin sih sekarang ya. Karena ada 3, 5 di sini. Ya, tapi kayak kita masih belum tahu untuk lanjutan di situ. Jadi kita coba lihat yang lain dulu. Gimana kira-kira untuk lanjutannya ya? 3 di sini lumayan menarik. 3 mengeliminasi 3 di atas, maka ini harus 3 supaya ada angka 3 di dalam 3 petak ini. Kita masih belum tahu tapi ya, yang mana yang merupakan angka 7. Kalau ini adalah 7, ya, salah satu petak ini nantinya akan menjadi angka 8 ya. Dimanapun angka 7 berada, itu harus selalu ditambahkan dengan angka 1 agar berjumlah 8. Karena maksimal jumlahnya 8. Nggak boleh 9 lagi sekarang dalam barisnya. Jadi salah satu petak ini adalah angka 1, dan salah satu petak ini akan 8 nantinya. Oke, jadi salah satu petak ini nantinya akan 7, 1, 8. Cuman kita kayak masih belum tahu di mana ya. Di situ. Oke. Ada lagi nggak sih untuk Sudoku yang lumayan menarik di sini ya? Coba kita lihat. Ya, 7 sekarang dalam box ini dia hanya bisa di satu tempat saja, sehingga ini adalah 3 angka yang tersisa, yaitu 5, 8, 9. Dan, oh dalam baris ini juga lumayan menarik ya, ada 5, 8, 9, 4, 7, 3, 6, maka angka 1, 2 belum muncul. Oke, berarti dalam 3 petak ini juga kita harusnya tahu, tersisa angka 4, 8, dan juga 5 yang belum muncul. Oke, 4, 8, 5, 3, 6, 4, 5, 8. Oke. Gimana ya kira-kira untuk lanjutannya? Mungkin nggak sih kita harus mikirin gimana cara kita menyelesaikan titik putih di sini kah? Misalnya titik putih yang 3 petak seperti ini juga lumayan menarik sih, karena dia merupakan 3 angka yang berurutan lah intinya. Supaya dia bisa memiliki selisih satu dengan satu sama lain. Um, dan kayaknya itu juga lumayan terbatas sih ya untuk angkanya. Karena angka di tengah-tengah sini itu lumayan terbatas untuk kalau misalkan ada titik putih yang terhubung seperti ini. Dia nggak boleh 1 atau 9 karena 1 hanya bisa terhubung dengan angka 2 saja untuk memiliki sisa 1 dan ini bakal double 2. Sama juga untuk 9 sini ini bakal double 8 nantinya.
Jadi ini lumayan terbatas, nggak boleh 1 dan 9. Nggak boleh 2, karena kalau ini 2, dia hanya bisa terhubung dengan angka 1 dan angka 3, dan 1 dan 3 di sini mengeliminasi petak ini dan nggak bisa memiliki kandidat lagi. Jadi dia nggak boleh 2. Nggak boleh 3 oleh Sudoku, 4 masih oke, 5 nggak mungkin, karena dengan adanya angka 5, salah satu petak ini nantinya harus 4 dan nantinya harus 6, dan 6 sudah kita gunakan. 7, 5, 6 nggak boleh di sini. 7 pun juga nggak boleh, karena salah satu petak ini nantinya akan menjadi angka 6, dan itu nggak boleh. Jadi 5, 6, 7 nggak mungkin. Atau 8 berarti ya, 4 atau 8 kemungkinannya. 8 masih oke. Oh, 8. 8 nggak boleh karena ini merupakan angka 789. Wow, jadi hanya bisa 4. Kalau ini adalah 8, maka dia harus ditemani dengan 7 dan 9. Dan 789 sini mengeliminasi petak ini dan tidak bisa memiliki kandidat lagi. Jadi ternyata di dalam titik putih ini dia hanya bisa satu kandidat saja, yaitu dengan adanya angka 4 di sini dan terhubung dengan 3 dan juga 5. Nice, luar biasa banget. Oke, berarti 3 mengeliminasi ini dari 3, 1 dan 3 selesai sekarang. 4 membuat ini bukan 4 lagi sehingga menjadi 2, dan ini juga bukan 2. 4 mengeliminasi petak ini dari angka 4, 2 mengeliminasi petak ini sehingga menjadi angka 4 sekarang. Oke. Lalu 3 melihat ke atas membuat ini menjadi 5, dan ini adalah 3 kita. Ini bukan 5 lagi berarti sekarang. Oh, berarti 5 bisa kita tempatkan menariknya ya. Di dalam box ini hanya bisa di sini. Lalu mungkin kita lihat dari titik putih di sini kali ya, karena dia nggak boleh berisi angka 2, 3, 4, 5 lagi. 2 mengeliminasi barisnya, 3, 4, 5 sudah di dalam box ya. Jadi nggak boleh 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, atau 8, 9 berarti kemungkinannya. Tapi ini nggak boleh 6 lagi sekarang. Oke. Ada lagi nggak untuk eliminasi yang bisa kita lakukan di situ ya? Mungkin kita lihat dulu dari baris ini, kita masih butuh angka 2, belum muncul dalam barisnya, dan 2 nggak boleh di sini oleh Sudoku. Oke. 3, 6, 4, 8. Di sini kita masih belum tahu ya yang mana yang merupakan 718 di sini. Ada permasalahan nggak sih kalau misalkan ini adalah 718 atau ini adalah 718? Saya nggak melihat ada permasalahan sih di situ masalahnya. Mungkin kita coba lihat dari titik putih yang belum kita selesaikan ya. Kayak misalkan petak ini ya. Petak ini nggak mungkin angka 1, 2, 3, 4 atau 7. Maka dia harus 5, 6, 8, 9. Dan 5, 6, 8, 9 itu hanya bisa terhubung dengan angka 4 sampai 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi nggak mungkin 7 oleh Sudoku. Ada yang bisa kita eliminasi nggak di situ? Pasti bakal selalu ada angka 5 atau antara dia 4, 5, 5, 6, dan pasti bakal ada angka 5 di sini, atau dia adalah 8 dan 9 ya. Oke, dua-duanya masih nggak ada permasalahan sih di situ. Oke, coba kita lihat yang lain dulu berarti. Petak ini mungkin, iya ini sangat menarik banget ya. Kalau ini bukan merupakan angka 1, itu merupakan angka yang cukup terbatas di sini. 2, 3, 4, 5 juga mengeliminasi petak ini ya. Oke, kita coba lihat petak ini kali ya. Ini minimal menjumlahkan 1 tambah ya, 1 tambah 2 berjumlah 3 atau lebih. Makanya harus 3 atau lebih. Tapi nggak mungkin 2, 3, 4, 5. Maka harus 6, 7, 8, 9. Tapi nggak mungkin 9. Dan kita tahu 7 bakal ada di salah satu petak ini. Ada berarti ini nggak mungkin 7 lagi. Jadi kalau dia adalah 8, kita tahu itu merupakan angka 718 kita. Oh, tapi nggak mungkin 6 juga sekarang. Wow, oke, oke, oke. Berarti kita tahu ini adalah 8 atau 7 kita ya. Karena 6 sudah ada di kolomnya dan ini nggak boleh 6 lagi. Sehingga ini adalah 8 kita. Yang kita tahu dimanapun angka 7 berada tadi harus ditemani dengan angka 8 di lingkarannya. Maka ini harus 718 kita. Oke, guys. Dan 8 membantu banget sih harusnya. Menyelesaikan 48 kita. 4 di sini. 8 nggak boleh di sini lagi. Titik putih itu bakal selalu ada satu ganjil, satu genap. Karena ini adalah ganjil, maka ini harus genap. Agar bisa memiliki satu. Sehingga ini adalah 6 dan 8. Dan ini nggak boleh 7 lagi sekarang. Oke. Dimana angka 2 di dalam box ini, dia hanya bisa di sini sekarang.
Dan 3 dan 5 melihat ke atas, maka ini harus 7 sekarang dan mengeliminasi 7 dari dua petak ini, sehingga ini harus 8, 9 pair sekarang. Oke, nice. Berarti angka 4 belum muncul dalam box. Enggak, bukan angka 4. Angka 5 belum muncul, maka ini adalah 5 kita. Dan ini bukan 5 lagi. Oke. Coba kita lihat di panah ini sekarang ya. Panah ini sekarang nggak mungkin 126 atau 234. Maka dia harus 135 sekarang untuk kemungkinannya. Dan pasti bakal ada angka 1 di sini yang menariknya. Dan itu mengeliminasi 1 dari petak ini. Oh enggak, 1 juga sudah dieliminasi dari petak ini. Tapi ya ini lumayan terbatas sekarang. Ini minimal 2, 3 tambah 2, makanya harus 5 atau lebih. 5, 6, nggak mungkin 7, 8, 9 berarti ya sekarang. Berarti kalau ini 5, ini minimal 5 tambah 2 berjumlah 7 atau lebih, dan itu nggak boleh, makanya harus 3. Yang menjumlahkan 2 atau 4 di sini, nggak. Ini harus 3 tambah 2, nggak boleh 6 ya. Atau 3 tambah 3 nantinya, dan 3-nya berulang. Hanya bisa 2, dan 5 di sini. 5 mengeliminasi 5 di sini, maka 5 harus di sini sekarang. Luar biasa banget sih untuk solve pad dari puzzle ini. Benar-benar seru banget untuk menyelesaikan puzzle-nya. Dan 1 sekarang mengeliminasi ke bawah, menyelesaikan 2-1 kita. Oke. Coba kita lihat oleh Sudoku dulu ya. Untuk angka 5 sekarang dalam box ini ada di dua petak ini. 5 juga mengeliminasi ke samping, maka 5-nya bisa di sini. Dan tersisa angka 796. Ini harus 6 sekarang. Buat 7 atau 9. Dan ini adalah 79 kita. Dalam kolom ini kita masih belum ada angka 1 belum muncul, maka 1 harus di atas. Oke. 1, 2. Di mana angka 2 dalam kolom ini? Sekarang nggak boleh sini lagi, maka harus di atas. Dan kita tersisa angka 79 belum muncul ya. Berarti ada 79 pair, maka harus ada 68 pair yang tersisa dalam boxnya. Oke, tapi kayak kita masih belum bisa diselesaikan situ. Tapi 7 dan 9 mengeliminasi 9 dari petak ini sekarang. Dan ini nggak mungkin 5 oleh Sudoku. Oh, dan sekarang nggak boleh ada angka 4 dan 6 lagi ya. Karena 5 di sini mengeliminasi ini untuk 4 terhubung dengan angka 5 dan 6 terhubung dengan angka 5. Jadi nggak boleh ada angka 4 dan 6 lagi. Maka dia harus 8 dan 9, dan 9 di sini membantu menyelesaikan, ini adalah 8 kita. Wow, nice. Luar biasa banget. 8 dan 9 membuat yang jadi 5 sekarang. Dan 2 juga bisa kita tempatkan dalam box ini. Harusnya sih lumayan bisa kita langsung banyak selesaikan di sini ya. Tinggal dikit lagi untuk menyelesaikan puzzle-nya. 8 menyelesaikan 68 kita, 8, 9 juga. Dan dalam baris ini kita masih butuh 9 dan juga berapa sih? 9 dan juga 7 ya. Tapi 9 nggak boleh sini karena akan terhubung dengan angka 8 dan nggak boleh. Maka harus 7, 9, dan 7 hanya bisa terhubung dengan 6 dan 8, tapi nggak boleh 8 lagi. Dan 6 sini hanya bisa terhubung dengan angka 7. Jadi harusnya tinggal Sudoku aja lah ya di sini. Oke, 7, 9 selesai. 7, 9 selesai. Ini adalah 7 Sudoku. Ini adalah 9. Oh ini ya, ini ada deadly pattern yang saya belum selesaikan karena panah di sini harus 1, 2 tambah 6 sekarang. Oke. 3, 3, 6 selesai. Ini bukan 5 lagi, tapi dari atas ada 9, 9, 8 selesai. 6 dari atas, 6, 3, 3, 1. Oke, kita coba lihat barisin dulu. Kita butuh 1 dan 4 seperti ini. 1 mat ke bawah, menyelesaikan 4, 1 kita. Boxing dulu, 3 dan juga 5. Yap, 3 dari bawah, 5, 3 selesai. Kolom ini butuh 6 dan juga 4. Yap, 6, 4 seperti ini. 6 mat ke samping, menyelesaikan 6, 8 kita. Dan box yang terakhir adalah 8 dan juga 7. Dan puzzle selesai. Crop rotation. Puzzle yang memiliki visual yang indah untuk rotasi simetris penempatan petunjuk-petunjuknya di sini, tapi juga memiliki alur penyelesaian puzzle-nya yang sangat seru banget. Tadi saya sangat suka banget dengan area di sini, interaksinya sangat keren banget, dan juga tadi ada titik putih di sini ya, itu sangat membantu banget di tengah-tengah sini. Ternyata hanya bisa 4 atau enggak, ya kita nggak bakal pernah bisa menyelesaikan titik putih di sini. Itu benar-benar sangat luar biasa banget untuk logikanya, dan sangat seru sekali untuk puzzle-nya untuk dimainkan. Ya, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.